Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya di semua bidang. Di bidang ekonomi kita sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngedidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Gak ada seruan bikinlah, tanamlah, bikinlah. Korupsi agak sulit diberantas kalau petinggi kita disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Masyarakat kita ini cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, senang bungkusan tapi lupa isi. Inilah gejala abad entertain. Orang pandai membangun citra dan masyarakat kita seperti daun kering. Gampang dikumpulin, sulit diikat. Berisik, gampang dibakar. Ini ilmu tak-atik namanya. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umat. Tak ada yang paling kabul doanya selain doa ibu. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, pergi kau ke pasar. Di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar. Ditengoknya lah yang masuk surga itu tak meyakinkan gayanya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. Diikutinya tukang daging pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dipotongnya, habis itu dicucinya, diletakkannya daun sop, dimasaknya, selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya. Makan mak. Selesai makan, emaknya berdoa. Apa kata emaknya? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam. Pernah tak ibu mendoakan anak, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita bacakan spesial di waktu fajar itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi di riwayat Muslim, "Tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi waqtil fajr." Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau ada orang istighfar, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Maka Allah kemudian berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya, ghafartu lahu, man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar minta ampun kepada aku, seketika aku akan ampuni. Maka siapa yang berdoa, malaikat akan mengatakan, Allahumma amin istajib. Ya Allah, amin, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Ya, siapa yang menyebut kalimat thayyibah, maka Allah akan menyebutnya. Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang sebut aku sebut dia. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Karena itu banyak orang yang ingin mengejar keutamaan fajar datang sebelum fajar. Ini kita sudah lewat sedikit nih ya, untuk besok kita siapkan. Nah, fajar subuhnya misalnya 4:43, ada orang dari jam 4, dari jam 3, saking pengennya dapat keutamaan fajar, saking gak pengen lewat. Ya, kan kalau di Al-Azhar diumumkan untuk besok, siapa yang datang ke sini setengah lima pas, 10 orang pertama dapat masing-masing 500.000. Nah, setengah 5. Kira-kira datang ke sini jam berapa? Jam 4. Jam 3. Mabit. Mabit dari sore bahkan dapat untuk 500.000. Bayangkan 10 orang saja. Nah, ini Allah berikan semuanya yang terbaik untuk kita. Makanya di Quran itu ada orang yang mengejar bahkan sebelum fajar tiba. Waktu singkat sebelum fajar disebut sahar namanya. Ya, 20 menit, 30 menit sahar. Jamaknya ashar. Ada orang ngejar istighfar aja, pengen minta ampun sama Allah. Karena waktunya mustajab, dia merasa banyak dosa. Dan dia khawatir hari itu hari dia pulang untuk wafat kembali kepada Allah. Khawatir ketika pulang dosanya masih banyak. Maka dia kejar keutamaan itu untuk istighfar. Disebutkan ini di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Maka dia akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang hebat di surga. Saat Allah mengampuni dosanya, dikumpulkan dengan orang-orang sabar, orang-orang rajin infak, orang-orang khusyuk. Ya, itu disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar, was-sadiqina, orang-orang jujur. Awas, hati-hati. Wal qanitina, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Ya, awas. Wal munfiqina, orang-orang rajin infak. Wal mustaghfirina bil ashar.
Dan orang-orang yang spesial mengejar keutamaan istighfar di waktu fajar akan dikumpulkan di surga dalam suasana yang sangat indah. Ustadz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobby dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah loh yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Berbunyi orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan. Otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa. Paksain diri untuk tinggalkan.